أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين والmuslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, terutama adalah mensyukuri nikmat iman, mensyukuri Allah beri kita hati, dan di setiap hati kita Allah masih tanamkan keimanan, keyakinan dan ketakwaan kepadanya. Itulah nikmat yang paling utama, dan dengan kekuatan iman itulah Allah beri kita kemudahan untuk beribadah kepadanya. Dan beribadah adalah tujuan Allah menciptakan setiap kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga keimanan dan istiqomah kita dalam keimanan, keyakinan dan ketakwaan kepadanya. Bersyukur atas nikmat Islam dari kata salam, keselamatan, agama yang akan menyelamatkan kita di dunia dan hari akhirat kelak. Innad dina 'indallahil Islam. Bersyukur atas nikmat sehat wal afiat yang masih Allah berikan sampai malam hari ini. Mudah-mudahan nikmat sehat yang ada, kesehatan yang Allah berikan mendorong kita untuk selalu dalam ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dengan banyak bersalawat kepada beliau di dunia, dan juga kebaikan dan keberkahan syafaat Rasulullah nantinya di hari akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Kautsar dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak beberapa lama lagi kita akan memasuki bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah, atau masuk pada musim haji dan juga musim kurban atau Idul Adha. Maka pada malam hari ini kita membahas di seputar tema berkurban dan juga kaitannya dengan ibadah haji nantinya jika waktu memungkinkan. Kita awali kajian ini membaca surah Al-Maidah pada ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama
innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Al-Maidah ayat 27 ini Allah memulai wahyunya dengan bentuk perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an memang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ada di antara ayat-ayatnya itu yang memang dalam bentuk amar, dalam bentuk perintah. Di antaranya pada ayat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, watlu alaihim. Berarti ini perintah khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, watlu alaihim. Watlu dari kata tala, yatlu tilawah, artinya bacakan atau kisahkan, ceritakan. Watlu alaihim, bacakan, kisahkan kepada mereka, kepada umatmu, sahabatmu, tentu termasuk kita semuanya, tentang apa? Naba'a bnai Adam bil haq, tentang kisah peristiwa yang terjadi terhadap kedua putra Adam alaihissalam yang sebenarnya. Berarti kisah tentang peristiwa berkorbannya kedua putra Adam pada ayat ini adalah peristiwa yang benar terjadi, dan kisah ini terdapat dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan Allah abadikan dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengisahkannya kembali, menceritakannya kembali kepada kita umatnya. Tentu kisah ini ketika Allah abadikan dalam Al-Quran dan diperintahkan secara khusus kepada Nabi Muhammad, tentu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ada apa itu? Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yaitu ketika kedua putra Adam ini, yang dalam buku sejarah disebut namanya adalah Qabil dan Habil. Dalam Al-Quran tidak disebutkan, tapi dalam buku sejarah disebutkan bahwasanya kedua putra Adam itu bernama Qabil dan Habil, seperti yang sudah kita ketahui sebelum ini. Yang keduanya disyariatkan untuk yang namanya ibadah kurban, atau menyediakan, mempersiapkan sembelihan yang akan disembelih, dan tujuannya adalah taqarrub. Maka kata-kata kurban itu dari kata akar kata qaruba, qarib, artinya apa? Dekat. Tujuannya menyembelih hewan kurban, tujuannya untuk taqarrub, untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amal ibadah kita, apakah salat kita, sedekah kita, infak kita, ataupun puasa kita, haji, umrah, dan termasuk nanti kita bagi Bapak Ibu yang pada tahun ini sudah mendaftar untuk sebagai peserta kurban, maka tujuannya adalah untuk taqarrub kurban, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita sholat berjamaah? Tujuannya apa? Taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita berzikir, bermajlis ilmu? Tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah yang kita sebut dengan al-qurban atau kurban, ya. Di sini Allah katakan idz qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan hewan kurban. Kemudian Allah kisahkan tentang pengorbanan mereka ini, Qabil dan Habil. Allah kisahkan fatuqubbila min ahadihima, maka kata Allah salah satu di antara yang berkurban dari anak Adam ini diterima kurbannya, diterima sembelihannya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima yang satunya.
diterima ibadah kurban Habil dan tidak diterima ibadah kurban atau sembelihan Qabil. Ada apa? Nah, ini yang dijelaskan oleh para ahli tafsir. Ternyata setiap mereka diminta untuk berkurban, mempersiapkan hewan kurban sembelihan yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing sudah mempersiapkan sembelihannya. Tetapi Qabil mempersiapkan hewan kurbannya apa adanya, sekedarnya, dan semata-mata hanya untuk faktor duniawi. Dalam sejarah disebutkan hanya untuk agar dengan sembelihan itu, kurban itu, dia dapat menikahi saudari perempuan yang sama lahir dengannya. Ini, dan semata-mata tidak ada mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan niat ketakwaan ataupun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab mengapa sembelihan Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara saudaranya Habil, dia mempersiapkan hewan kurbannya, sembelihannya yang terbaik, yang terbagus, maksimal. Dan semata-mata ketika ia mempersiapkan hewan kurban itu, mempersembahkannya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan, ketulusan, keikhlasan, mengharapkan ridha Allah. Karena itulah tujuan kita beribadah, landasannya, dasarnya adalah ikhlas karena Allah. Seperti dalam ayat Al-Quran Allah tegaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tidaklah mereka, kita semua ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, amal ibadah apapun, kecuali dasarnya, landasannya adalah keikhlasan pada Allah. Apa makna ikhlas? Makna ikhlas itu tidak bercampur sedikit pun dengan duniawi, tetapi semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah, lillahi ta'ala. Nanti ada yang berhaji di antara kita, ada yang berumrah, itu ibadah. Maka dasari ibadah haji, umrah itu karena Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Bagi yang mau berhaji, mau berumrah, sudah ada harta, maka lakukanlah haji, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah syarat diterimanya setiap amal ibadah kita. Kita berjalan keluar dari rumah menuju masjid ini, maka niatkan karena Allah. Karena itulah syarat diterimanya amal ibadah kita. Nah, itu di antara dijelaskan oleh para ulama tafsir mengapa ditolak ibadah kurbannya Qabil dan diterima ibadah kurbannya Habil. Di semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah ceritakan ini, maka apa yang terjadi antara kedua putra Adam ini? Karena dia melihat, Qabil melihat kurban saudaranya diterima, sementara kurban dia tidak diterima. Maka Allah kisahkan pada ayat ini, qala la aqtulannak, sungguh kata Qabil, aku akan membunuhmu. Nah, berarti di sini sudah mulai kedengkian, iri hati, hasad merasuk ke dalam nafsu dan jiwa seorang Qabil, yang dia melihat kurbannya tidak diterima, ibadahnya tidak diterima, sementara saudaranya Habil diterima kurbannya. Maka disinilah mulai nafsu manusia itu digoda, dirayu, ditundukkan oleh musuh kita yang abadi, yaitu syaitan atau iblis. Sehingga nafsu Qabil pun mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Dalam ayat berikutnya Allah katakan, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Jadi memang iblis sudah merasuk dalam jiwanya, dalam nafsunya, sehingga nafsunya Qabil mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Terjadi pembunuhan? Ya, terjadi. Itulah
pembunuhan pertama, pertumpahan darah pertama di muka bumi ketika nafsu Qabil sudah dikuasai oleh iblis, dan nafsu itu yang mendorong orang untuk berbuat buruk, berbuat kemungkaran. Makanya ada dalam kisah Zulaikha yang dulu pernah kita bahas, bahwasanya nafsunya yang mendorong dia untuk menggoda dan ingin menundukkan Yusuf alaihissalam, dan akhirnya dia mengaku bagaimana iblis terus merasuk dalam jiwanya, dalam nafsunya, dan itu yang mendorong dia untuk menggoda dan menundukkan Yusuf yang ada di dalam istananya. Maka dia katakan dalam Al-Quran, perkataan Zulaikha, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Aku ingin terbebas dari yang namanya nafsu ini, karena nafsu ini kalau sudah dikuasai oleh setan, oleh iblis, maka nafsu itu bisa tak terkendali, dan nafsu itu bisa mendorong seseorang untuk berbuat keburukan. Nafsu al-ammarah, maka kita sebut dengan nafsu ammarah, nafsu yang sudah tak terkendali, dikuasai oleh setan. Nafsu itulah yang mendorong orang untuk membunuh, untuk berzina, untuk mencuri dan lain semacamnya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Zulaikha kepada Yusuf alaihissalam. Maka dia berusaha untuk menutup semua pintu istana, ya kan? Sehingga karena nafsu sudah menguasai dirinya, dan berarti sudah ada niat untuk menundukkan Yusuf. Kemudian Yusuf lari ke salah satu pintu. Ini yang sudah pernah kita sampaikan, dan akhirnya di situ berjumpa dengan suaminya yang bernama Kitfir, Perdana Menteri Mesir pada waktu itu. Ini contoh. Nah, pada kisah ini pun juga seperti itu. Ketika Qabil nafsunya sudah dikuasai oleh syaitan, ibadahnya tidak diterima, sementara ibadah saudaranya diterima, mulailah nafsunya dikuasai oleh iblis dan memerintahkan, mendorong dia untuk membunuh saudaranya, dan akhirnya terbunuh. Faqatalahu fa asbaha minan nadimin, atau fa'asbaha minal khasirin, sehingga dia menjadi orang yang menyesal. Karena apa? Karena dia sudah membunuh saudaranya. Nah, ini ayat ini kemudian kata tidak sampai itu, penutup ayat Allah katakan, Allah kisahkan bagaimana ketika Qabil sudah berkata seperti itu, aku akan membunuhmu, maka Habil menasihati saudaranya, mengingatkannya. Apa kata Habil kepada Qabil? Innama qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ingat wahai Qabil, wahai umat manusia, sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal ibadah yang didasari dengan ketakwaan, didasari dengan keikhlasan, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata nasihat daripada Habil apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal ibadah yang diterima oleh Allah adalah amal ibadah yang dasarnya adalah keimanan, ketakwaan, keikhlasan, ketulusan, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pada ayat ini dapat kita ambil pelajaran untuk kita, karena memang ayat ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk dibacakan, diulang-ulang, ya, karena dengan mengulang-ulang kaji itu tentu akan memberikan manfaat kepada kita. Terkadang kita lupa, kita lalai, maka kita perlu terus diingatkan, dan sebaik-baik yang akan mengingatkan kita adalah Al-Quran dan Sunnah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada ayat ini adalah bahwasanya berkurban atau ibadah kurban sudah disyariatkan. Tidak hanya yang kita kenal pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata sudah dimulai syariat berkurban ini, menyediakan hewan sembelihan yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah,
sudah dimulai pada keluarga pertama di muka bumi ini, yaitu pada keluarga orang tua kita, bapak ibu kita Adam alaihissalam, terkhusus kepada kedua putranya, yaitu Qabil dan Habil. Kemudian yang juga bisa kita ambil dari ayat ini apa? Bahwasanya berkurban, barang siapa yang ingin berkurban ataupun mengerjakan amal ibadah yang lainnya, apakah itu sholat kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita, puasa kita, haji, umrah, ataupun mempersiapkan nanti ibadah kurban nanti, mesti kita pastikan bahwasanya landasan kita mengerjakan amal ibadah itu adalah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya ketakwaan, karena itulah syarat utama diterimanya amal ibadah kita. Sebagaimana penutup ayat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya, kata Habil, dan ini juga nasihat kepada kita semuanya, dasar diterimanya setiap amal ibadah itu adalah ketakwaan, mengharapkan ridha Allah, semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang menjadi dalil dasar disyariatkannya ibadah kurban untuk pertama kalinya. Dan syariat kurban ini tentu akan terus berlanjut sampai sekarang. Dan dalam Al-Quran juga dikisahkan bagaimana ibadah syariat berkurban ini juga ada pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah kisahkan tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam melihat dalam mimpinya. Kalau dalam mimpi itu Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Al-Quran Allah kisahkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi ayat ini mengisahkan ini dalam surah Al-Hajj, bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita ketika Nabiullah Ibrahim dan Ismail pada waktu itu sudah mulai beranjak dewasa, sudah mulai mampu berusaha, mampu bekerja bersama Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim memanggil putranya Ismail dan mengajak berdialog, mengajak berdiskusi, berbicara. Ya, apa kata Ibrahim kepada anaknya, putranya Ismail? Ya bunayya, wahai anandaku, bahwasanya aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Lihat, ini mimpi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan dikatakan oleh Rasulullah kalau mimpinya para nabi dan rasul itu adalah wahyu. Ru'yatul anbiya'i wahyun. Jadi kalau nabi rasul bermimpi, maka mimpi itu adalah wahyu yang harus untuk dilaksanakan. Tapi kalau kita yang bermimpi tak mesti dilaksanakan, karena bisa saja mimpi kita itu dari setan, dari iblis dan lain semacamnya. Tapi kalau mimpi Nabi dan Rasul, maka itu wajib untuk ditunaikan. Maka Nabiullah Ibrahim sang ayah pun memanggil anaknya, karena ini perintah Allah dan perintahnya luar biasa. Dan ini bukan main-main, perintah untuk menyembelih anaknya. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu? Lihat, pada ayat ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana dalam keluarga kita itu diajarkan membangun yang namanya komunikasi, berdialog, berdiskusi, ajak bicara,
suami, istri, orang tua dengan anak, ya. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman katanya teknologi canggih, semua alat media ada, komunikasi, masing-masing punya HP, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, dan tidak ada komunikasi antara suami istri, tak ada komunikasi antara anak dan orang tua. Ini harus diwaspadai. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini, ayat tentang berkurban pada masa Ibrahim, mengajarkan harus namanya ada apa? Dibangun komunikasi. Lihat, dalam melaksanakan perintah Allah sekalipun, Ibrahim tetap mengajak anaknya berbicara, berdiskusi, berdialog, minta pendapat, minta pandangan. Terkadang ada orang tua ini yang karena dia merasa orang tua hebat, ya kan? Dan dia tak perlu lagi dia berdiskusi, tak perlu dia minta pendapat anak, tidak boleh, ya. Sekecil apapun anak kita, sebesar apapun dia, bagaimanapun keadaannya, tetap kita ajak dia diskusi sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Nah, itu yang penting, ya. Tidak mesti harus duduk resmi, tidak mesti. Dalam keadaan apapun kita ajak mereka berbicara, berdialog, minta pandangannya, pendapatnya. Itu. Nah, ini Ibrahim juga seperti itu. Padahal ini perintah Allah. Kalaupun Ibrahim tidak minta pandangan Ismail, tidak ada masalah. Tetapi Allah ingin ajarkan kepada Ibrahim, dan Allah ingin ajarkan kepada kita yang namanya berbicara, membangun dialog, komunikasi, ya. Tinggalkan HP, tinggalkan alat komunikasi itu, duduk kita bersama-sama. Makanya dalam Al-Quran itu, dalam pengamalannya, dalam sunnah Rasulullah, dalam ibadah-ibadah itu, semuanya mengajak kita untuk berkomunikasi, ajak berbicara, ya kan? Mengapa umpamanya dalam puasa Ramadan kita kemarin disunnahkan kita untuk berbuka bersama, ya kan, duduk bersama, ya. Kemudian dalam sahur bersama, dalam sholat berjamaah bersama, tarawih bersama. Itu tujuannya apa? Agar terbangun komunikasi di antara kita. Kita ini bukan umat yang individual, yang apa namanya itu egois, tidak, ya. Maka dari sekarang, yang kemarin mungkin sibuk dengan HP masing-masing, boleh menggunakan HP, tetapi jangan sampai teknologi itu mengurangi komunikasi kita dengan keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak. Karena ini yang sering terjadi, ya, kesalahpahaman, tidak ada komunikasi antara banyak pihak dalam rumah tangga. Maka kata Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, fanzur maza taro. Ini perintah yang luar biasa. Aku akan menyembelihmu wahai Ismail. Apa pendapatmu? Nah, kita lihat bagaimana respon, bagaimana jawaban dari sang anak. Ini pun bukan anak sembarang anak, tetapi memang anak, ya, Ismail yang sudah dididik, dibesarkan dalam keluarga, ya, yang kuat keimanan kepada Allah. Seorang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibu Siti Hajar, ya kan, dan memang sudah teruji bagaimana kehidupan Ibrahim, Siti Hajar, Ismail kecil ketika diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, meninggalkan kota Palestina, negeri Palestina yang subur, yang makmur. Sampai sekarang tidak ada negeri yang paling subur di muka bumi ini kecuali negeri Palestina. Di situ banyak tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kalau Bapak Ibu membeli yang namanya buah tin, buah zaitun, tempat terbaik, kualitas yang paling bagus buah zaitun, buah tin itu adalah di Palestina. Ya, ini makanya produk yang paling berkualitas, ya, di dunia itu. Dan sekarang pun sudah ditemukan di bawah negeri Palestina itu, dan juga di lepas pantai Gaza itu ternyata banyak sekali minyak atau kekayaan alam yang belum
tereksploitasi, yang belum diungkap. Ya, Indonesia banyak minyak, banyak barang tambang. Ternyata di sana lebih banyak lagi. Mungkin itulah sebab mengapa Israel, mengapa mungkin negara-negara Barat, Amerika terus berusaha untuk menjajah Palestina. Yang sampai sekarang ternyata mereka belum bisa berhasil mengusir bangsa Palestina. Ya, hanya sedikit kecil saja para pejuang Palestina yang di Gaza, mereka sudah kewalahan. Padahal mereka sudah bersatu satu dunia untuk mengalahkan, menaklukkan Gaza. Sampai sekarang sudah lebih 200 hari tak sanggup mereka menaklukkan. Kenapa? Karena di sana ada para cucu, para keturunan nabi-nabi yang luar biasa dengan keimanannya. Maka pada Ismail alaihissalam kita lihat keimanannya. Anak yang baru mulai tumbuh, kemudian dia mendapatkan tantangan akan disembelih sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ismail sang anak takut atau akan menolak atau durhaka kepada orang tuanya? Apa jawaban Ismail alaihissalam? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku. Dalam memanggil pun pada ayat ini diajarkan luar biasa. Tadi di awal ketika Ibrahim memanggil anaknya dengan panggilan ya bunayya, wahai anandaku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua jangan memanggil anak sembarang panggilan. Tapi mulailah panggillah dengan panggilan yang di situ ada kasih sayang, ada keakraban, ada kedekatan. Kalau mau memanggil nama boleh, tapi ada anandaku, ya kan? Ini diajarkan. Makanya ada kata-kata ya bunayya. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, wahai anandaku tersayang, ya kan? Buah hatiku dan lain sebagainya. Seperti itu. Allah mengajarkan melalui Ibrahim panggilan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan panggil panggilan yang tidak. Ya, banyak kita lihat kaum muslimin tidak di sini yang memanggil anaknya sembarangan. Bahkan panggilan hewan, nauzubillah min zalik. Itu jauh daripada akhlak Islam, ya, akhlak Al-Qur'an. Nah, ini ayat mengajarkan. Apa kata Ibrahim? Ya bunayya, wahai anandaku. Nah, Ismail pun juga seperti itu. Ketika dia diminta pendapat dari ayahnya Ibrahim, apa kata Ismail? Ya abati. Ya abati kalau diterjemahkan dalam bahasa kitanya, wahai ayahandaku. Abatun, abah, abi, ya, abah, ayah, buya. Itu artinya apa? Panggilan bagaimana kedekatan anak dengan ayahnya, kasih sayangnya, ya. Tidak main panggil yang tidak jelas, ya. Mau manggil ayah silahkan. Mungkin kata ayah itu juga dari kata abah, abun, abi, ya kan? Kalau di Sumatera Barat abuya, buya hamka, itu panggilan yang luar biasa, panggilan-panggilan yang terinspirasi dari Al-Quran, menunjukkan kedekatan anak dengan ayahnya, meminta pengayomannya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Maka kata Ismail, wahai ayahandaku, kerjakanlah, lakukanlah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ya, lihat, tidak ada sedikit pun keraguan pada diri seorang anak Ismail alaihissalam. If'al ma tu'mar, lakukan, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu wahai ayahandaku. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah, kata Ismail, engkau wahai ayahandaku akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Lihat, sabar untuk melaksanakan apapun yang Allah perintahkan, termasuk berkorban, atau dalam makna berkorban. Mengorbankan apa? Mengorbankan nyawanya. Lihat, kalau tadi Qabil dan Habil berkorban dengan hartanya, menyediakan hewan sembelihan. Kalau Ismail, Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan nyawa,
mengorbankan nyawa anaknya. Ismail mengorbankan nyawa dirinya. Kalau Ibrahim, apa pengorbanannya? Perintah Allah, mengorbankan nyawa anaknya. Makanya ketika dalam ayat berikutnya Allah kisahkan ketika akan sampai pisau itu pada leher Ismail, ya kan? Maka datanglah yang namanya iblis menggoda, merayu, ya kan? Maka dalam banyak riwayat dikatakan, bagaimana ini wahai Ibrahim, engkau di masa yang tua seperti ini dahulu mendambakan seorang anak, sudah diberi anak, sekarang sudah besar kau ingin sembelih pula, padahal ini perintah Allah. Nah, setan ingin mengganggu kita. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini, kalau kita akan beribadah, apapun ibadah amal kita, amal soleh kita, pasti akan ada saja yang akan mengganggu kita, yang akan menghalangi kita untuk beramal ibadah, ya kan? Makanya di dalam kisah diceritakan setiap kali iblis menggoda, ingin membatalkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya, maka Ibrahim melempar iblis itu. Makanya dari peristiwa itu maka ada namanya manasik melontar jumroh, yang ilmunya sejarahnya kembali kepada masa ketika Ibrahim akan menyembelih anaknya, dan setiap kali akan menyembelih maka iblis pun menggodanya, ingin membatalkannya sampai 7 kali. Itu ilmunya. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu ingin berhaji, jangan pula dia sampai ketika berhaji sampai di Mina kemudian melontar jumroh menganggap bahwa dinding itu adalah setan atau iblis. Tidak, itu hanya simbol saja, simbol permusuhan yang abadi antara kita dengan setan, dengan iblis yang selalu menjadi musuh kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan anggap itu setan atau iblis. Karena banyak juga kita temukan jemaah-jemaah haji itu yang tak berilmu, yang kurang ilmu, tidak mau hadir dalam majelis ilmu, dia anggap itu adalah sebagai setan. Sehingga dia emosi melemparnya seolah itu setan. Padahal itu simbol ketika peristiwa Ibrahim akan menyembelih anaknya, dan setiap kali iblis menggoda Ibrahim untuk membatalkan perintah Allah tersebut. Maka pengorbanan ini tentu tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah, beramal soleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan sia-siakan itu. Dalam peristiwa ini Allah kisahkan pada ayat berikutnya bahwasanya ketika sudah sampai ikhtiar, usaha, tawakal Ibrahim dan putranya Ismail untuk melaksanakan perintah Allah, maka Allah katakan dalam ayat berikutnya, wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami ganti sembelihan Ibrahim dengan sembelihan yang besar. Allah ganti, ya, artinya tidak ada pengorbanan setiap kita dalam beribadah kepada Allah yang sia-sia. Allah pasti akan berikan ganjarannya, berikan balasannya. Apakah Allah segerakan di dunia atau Allah tunda nanti balasannya di hari akhirat kelak? Ini perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, ya. Makanya ibadah berkurban yang dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dilanjutkan juga oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ibadah haji dan juga ibadah kurban ini menjadi syariat untuk kita, dan ini sampai ke hari akhirat kelak. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari peristiwa ini tentu menjadi dasar juga bagi kita untuk beramal yang namanya ibadah kurban ini. Yang dari kata kurban itu bisa kita pahami bahwa setiap amal ibadah ataupun sembelihan yang kita persiapkan, tentu kita dasari semata-mata untuk taqarrub
kata kurban untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dasarnya adalah ketakwaan, keimanan, keyakinan dalam hal melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap amal ibadah yang kita dasari dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Karena waktu ada 1 menit lagi, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa menambah ilmu, menambah wawasan kita tentang amal ibadah, setiap amal ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai setiap amal ibadah yang kita lakukan tidak ada dasar ilmunya, terlebih kalau kita mengerjakannya tidak karena Allah. Ya, kita berharap setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa dasar diterimanya? Kalau dasar diterimanya adalah mengharapkan ridha Allah, tulus, ikhlas, semata-mata karena nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap pagi Rasulullah membaca doa ini. Doanya yaitu agar setiap amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Yang pertama, kita terus berusaha berdoa, berusaha agar kita setiap waktu, setiap hari Allah berikan ilmu, dan ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kita hadir dalam majelis ilmu ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi majelis ini bersama dengan kita hadir para malaikat. Haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan kasih sayang dalam majelis ilmu ini. Kemudian wa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan juga bersama majelis ilmu ini ketenangan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Setiap kita ini dalam hadir dalam majlis ilmu ini, Allah akan sebut setiap nama kita bersama dengan majlis Allah bersama di sisinya. Keutamaan yang luar biasa dalam majlis ilmu. Kemudian kata Rasulullah, wa rizqan thayyibah. Tidak hanya ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan juga Allah selalu turunkan kepada kita, berikan kepada kita rezeki yang baik, rizqan thayyibah. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah wa amalam mutaqabbalah. Mudah-mudahan Allah beri kita karunia beramal ibadah, amal soleh, dan amal soleh itu amal ibadah yang makbul, mutaqabbal, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sia-sia. Setiap kaki melangkah, kita duduk membaca Al-Qur'an, salat, bersedekah, berzakat, berkurban, walaupun dengan berkurban dengan tenaga, pikiran, harta sekalipun tidak sia-sia. Orang-orang Palestina yang berkorban nyawa di Palestina untuk negerinya itu tidak sia-sia. Mereka sebagai syuhada mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup majlis ilmu kita ini untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.